Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih KMV Newsroom edisi Kamis 6 Februari 2025. Seperti biasa, informasi sudah kami siapkan untuk memonitor rumah. Tong saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratno Tania. Kita informasi pertama, Bulog memastikan stok beras di Tanjung Pinang aman hingga Lebaran Idul Fitri 2025. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog cabang Tanjung Pinang capai 1.400 ton. Bulog cabang Tanjung Pinang memastikan stok beras di Tanjung Pinang selama 3 bulan ke depan aman dan terkendali. Hal ini disampaikan Kepala Bulog cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak saat ditemui pada Kamis 6 Februari 2025. Ia mengatakan stok beras yang tersedia di gudang kota Tanjung Pinang saat ini mencapai 1.400 ton. Stok ini dinilai mencukupi untuk kebutuhan wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Sementara itu, Kabupaten Lingga memiliki stok sebanyak 250 ton dan Anambas 100 ton. Mengenai kemungkinan tambahan stok, dirinya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terkait. Namun diperkirakan stok tambahan akan masuk pada akhir Februari atau Maret 2025 mendatang. Tanjung Pinang di MKP ada 1.400 ton itu untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Bintan. Di Anambas di Lingga kita ada 250 ton, di Anambas kita ada 100 ton. Sejauh ini kalau untuk stok oke Pak? Semua cukup, sampai dengan menjelang Hari Raya pun cukup. Untuk kedatangan yang stok yang baru lagi? Belum ada perintah lagi untuk penambahan stok. Mungkin kita di Februari akhir atau Maret lah, kira nambah masuk lagi stok. Isi ribuan di sana. Jadi 1.400 ini sampai 3 bulan ke depan sampai Lebaran ya Pak ya? Ya. Untuk diketahui, harga beras tetap stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP, yakni Rp11.300 per kilogram. Sementara itu, harga di tingkat pedagang masih berada di kisaran Rp13.100 per kilogram. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional atau HPN, PWI Kabupaten Bintan laksanakan penanaman 1.000 pohon. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bintan gelar penanaman 1.000 pohon di lahan yang ada di Kampung Lome, Kecamatan Toapaya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dedikasi PWI Bintan dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus dalam rangka menjelang Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2025. Kegiatan sosial tersebut turut diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Bintan, salah satunya dari Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bintan, Gama F. Isnaini. Jadi PWI Bintan memikirkan kehidupan seluruh manusia ke depan. Jadi beliau sangat respect dengan adanya kelestarian hayati, ya, terutama dalam giat penanaman 1 juta pohon pada hari ini. Tentu pemerintah daerah, saya terima pemerintah daerah maupun dari sangat apresiasi, ya. Jadi jarang orang berpikir itu, banyak kan mereka pada mengunduli, menembang dan lain-lain. Tapi PWI dengan kepedulian menanam, ya, mereboisasi istilahnya hutan-hutan kita, dan itu tentu langkah-langkah yang sangat kita apresiasi dan perlu kita dukung keberlangsungannya. Sementara itu, Ketua PWI Bintan Harjo Waluyo berharap kegiatan sosial ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat maupun generasi mendatang dan dapat menjadi contoh untuk organisasi lain. Itu semua tentunya tidak lepas daripada kerjasama dari PWI Bintan dengan para mitra kerjasama yang sudah terbangun selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan contoh bagi organisasi lain, baik swasta ataupun organisasi kepemerintahan. Mari kita menjaga lingkungan dan daerah kita agar ke depan bisa lebih nyaman dan makmur masyarakatnya. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lainnya, ekonomi Provinsi Kepri alami pertumbuhan sebesar 6,9% pada triwulan 4 tahun 2024. Persentase pertumbuhan ekonomi tersebut menempatkan Kepri pada urutan ketiga secara nasional dan terbaik di Sumatera. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada triwulan 4 tahun 2024, ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,14% secara tahunan atau year on year,
berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Dengan capaian tersebut, Kepri menempati peringkat ke-13 secara nasional. Sementara secara kuartalan atau quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,94%. Capaian ini menempatkan Kepri pada urutan ketiga secara nasional dan terbaik se-Sumatera. Kepala BPS Kepulauan Riau Margareta Ari Anggorowati pada Rabu 5 Februari 2025 mengatakan, ekonomi Kepri sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Kepri ditopang oleh sejumlah sektor perekonomian seperti sektor pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Ia menilai berdasarkan capaian tersebut kondisi ekonomi di Kepri tumbuh secara positif. Perkembangan ekonomi di Kepri saya kira tumbuh secara positif ya. Kita bisa lihat Kepri untuk Q2-nya, jadi dari kuartal per kuartalnya dari ketiga ke empat itu ranking 1 se-Sumatera. Dan juga ada di ranking 3 dan juga 15 Indonesia. Ya, itu saya kira posisi-posisi itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kepri ya walaupun berjuang ya Pak bersama dengan provinsi lain tapi cukup mengalami secara umum ada tumbuh secara positif. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara meminta agar OPD di Kepulauan Riau untuk terus berinovasi dalam upaya meningkatkan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah kami sampaikan kepada OPD yang membidangi beberapa sektor untuk terus berinovasi, berkreasi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan dari visi misi Bapak Presiden. Di angkanya 8%, tapi kita akan mengajar keras itu dengan kemampuan daerah yang sekarang ini ada. Dengan kondisi keuangan kita sekarang? Nah, tentunya itu sebuah tantangan bagi kita semua. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Polisi gagalkan upaya penyelundupan benih lobster lewat Pelabuhan Internasional Sekupang, Kota Batam. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku utama dalam kasus tersebut. Satreskrim Polresta Barelang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sebanyak 11.543 ekor. Benih lobster tersebut diduga akan dibawa ke luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam. Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Bitri Andres Tian mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di pelabuhan tersebut pada Selasa 4 Februari 2025. Lalu pihaknya bersama instansi terkait melakukan penyelidikan. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam sebuah kapal feri tujuan Singapura, petugas menemukan sebuah koper mencurigakan yang tidak bertuan dan tidak terdaftar dalam manifest penumpang. Saat diperiksa, ternyata koper tersebut berisi kantong berlapis aluminium yang berisi ribuan ekor benih lobster. AKP Debi mengatakan pada pengungkapan kasus ini pihaknya berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Satu koper yang pada saat itu sudah berada di atas kapal yang tidak memiliki manifest. Hingganya dari kecurigaan itu polisi Satreskrim melakukan pengecekan terhadap isi dari koper tersebut. Sehingganya setelah dicek ternyata benar adanya bahwa ada di dalam koper tersebut beberapa bungkusan berisi benih lobster berjumlah 11.543 ya, dengan nilai 1 miliar 500 juta ya, dengan total nilai 1 miliar 500 juta. Saat ini Polresta Barelang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dalam kasus tersebut. Sementara barang bukti benih lobster tersebut akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Redaksi News dari Kota Batam melaporkan.
Informasi lain, KPU menetapkan pasangan calon Robi Kurniawan dan Debbie Maryanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih dalam Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bintan menetapkan pasangan calon Robi Kurniawan dan Debbie Maryanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih dalam Pilkada 2024. Penetapan itu dilakukan saat rapat pleno KPU Bintan yang dilaksanakan di Awandari Resort pada Kamis 6 Februari 2025. Ketua KPU Bintan Haris Daulay mengatakan pleno dilakukan pasca ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan dari pemohon terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada Pilkada Bintan 2024. Haris mengungkapkan dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, selanjutnya hasil rapat pleno tersebut akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bintan untuk tahapan selanjutnya. Kita sama-sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah kemudian memutus menolak permohonan pemohon dalam sengketa Pilkada tahun 2024. Maka kami tadi sebagaimana surat dinas KPU RI sudah kemudian melaksanakan mandat bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi 1x24 jam harus dilakukan rapat pleno. Maka hari ini kita rapat pleno dan tadi pun kami sudah percepat penyerahan surat dinas ke Ketua DPRD Kabupaten Bintan berkenaan dengan usulan pengangkatan. Nah, informasinya besok akan dilakukan rapat paripurna. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat bersatu dan bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Bintan yang diharapkan semakin membaik. Yang sebesar-besarnya atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Bintan kepada kami untuk bisa membangun Kabupaten Bintan yang mudah-mudahan bisa semakin baik ke depannya. Berbagai perjalanan sampai pada hari ini pleno penetapan, tentunya ini adalah kemenangan masyarakat Bintan. Ya, mari kita kembali bersatu dan kita harus selalu bersatu, bergandengan tangan untuk membangun Bintan yang mudah-mudahan bisa semakin baik menuju Bintan juara. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. 5 anggota sindikat pencurian sepeda motor di Batam berhasil ditangkap polisi. 2 dari pelaku masih anak di bawah umur. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan beberapa unit sepeda motor. Polsek Batu Ampar mengungkap sindikat kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang beraksi di beberapa lokasi di Kota Batam. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 5 pelaku masing-masing berinisial OO 17 tahun, RV 15 tahun, AS 22 tahun, YP 26 tahun, dan RA 23 tahun. RA diketahui berperan sebagai pelaku penadahan sepeda motor yang diduga hasil curian. Dan saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku berinisial SL yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Kapolsek Batu Ampar AKP Amru Abdullah pada Kamis 6 Februari 2025 mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban hingga pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian saat proses penyelidikan. AKP Amru Abdullah menambahkan selain para pelaku dalam kasus tersebut juga diamankan 9 unit sepeda motor, yang mana 3 digunakan pelaku saat beraksi dan 6 sepeda motor diduga hasil pencurian. Batu Ampar memang mendapat perintah ataupun atensi dari Bapak Kapolres untuk melakukan upaya pengungkapan tindak pidana curanmor, karena seperti kita ketahui memang tindak pidana curanmor ini sudah sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kita menindaklanjuti dari perintah Bapak Kapolres, kita melakukan upaya penyelidikan berkoordinasi dengan polsek-polsek yang ada di Kota Batam ini untuk melakukan pengungkapan dan penyelidikan. Pelakunya itu ada 5 orang, 2 orang itu tersangka anak-anak, dan proses penanganannya karena memang harus lebih cepat daripada tahanan dewasa, itu jam 10 tadi itu sudah kita tahap 2 kan ke pihak kejaksaan. Atas perbuatannya, 4 pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, sedangkan pelaku RA akan dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan.
Informasi lain, jelang bulan Ramadan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang laksanakan gerakan pangan murah on the road. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Sejak pagi, warga menyerbu gerakan pangan murah on the road yang digelar Pemko Tanjung Pinang di halaman kantor Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang pada Kamis 6 Februari 2025. Warga memanfaatkan momen pasar murah ini untuk mendapatkan kebutuhan pangan murah di tengah tingginya harga sejumlah bahan pokok saat ini. Fungsional ahli muda DP3 Kota Tanjung Pinang Ludiana Sinaga mengatakan, pihaknya menggelar gerakan pangan murah ini dengan inovasi terbaru yakni GPM on the road, dengan cara langsung hadir di lingkungan masyarakat di setiap kecamatan di Tanjung Pinang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat membeli sembako dan pangan murah di Kota Tanjung Pinang. Dalam gerakan pangan murah on the road kali ini, berbagai bahan pokok dan pangan dijual dengan harga murah dan di bawah harga pasar yang bekerja sama dengan Bulog dan petani lokal. Juga, kenapa dibilang GPM on the road? Karena ini non-budgeter ya Bapak Ibu ya. Non-budgeter, kita usahakan bagaimana bahan-bahan pangan ini dekat ke masyarakat tanpa ada budgeter. Cuman ya terbatas yang bisa kita ajak untuk ikut serta Bulog, baru gerai pangan kita yang petani dapat dengan dinas. Nah, mungkin nanti ada juga beberapa UMKM atau distributor yang bisa ikut untuk GPM ini. Tapi nanti yang bisa GPM besar nanti mungkin ada pertengahan Februari ya. Kalau tidak ada perubahan lagi sesuai nanti kita menunggu info lagi. Apa aja yang dijual Bu? Untuk saat ini yang bisa kita siapkan itu dari hulu itu beras, minyak, tepung, sama gula. Nah dari petani kita seperti sayur-sayuran hasil pertanian mereka. Gerakan pangan murah on the road akan kembali digelar pada Jumat 7 Februari 2025 di parkiran kantor Camat Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.